Mau bentuk kebiasaan tapi susah banget konsistennya. Hari pertama, kedua, ketiga sih aman, tapi habis itu udah hilang karena motivasinya turun lagi. Apa solusinya? Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, dan Spotify. Kembali lagi di section yang ditunggu-tunggu, yaitu sebuku sepekan. Dimana gua ngajak lo untuk baca satu buku setiap pekannya. Untuk membiasakan diri, upgrade diri, dengan membaca banyak buku-buku bermanfaat, terutama buku-buku self-development. Tapi kalaupun lo belum bisa membaca satu buku tiap pekan, lo bisa mengikuti segmen ini untuk langsung mendapatkan intisari rangkuman dari buku-buku yang luar biasa. Banyak sekali buku yang mengubah hidup gue, terutama buku-buku terkait kebiasaan. Dan ini adalah buku yang gue sangat suka, yaitu Tiny Habits oleh B.J. Fogg. B.J. Fogg ini adalah sebuah peneliti di Behavior Design Lab, jadi laboratorium khusus untuk behavioral design, atau bagaimana kita merancang perilaku manusia. Ketika kita berbicara tentang habit atau kebiasaan, tentu banyak sekali teori-teori yang bisa kita bahas, mulai dari habit loop, behavioral design, dan banyak lagi. Yang memang ini berkaitan dengan behavioral psychology, psikologi perilaku. Nah, B.J. Fogg memberikan pendekatan yang berbeda, yaitu membuat kebiasaan sebegitu mudahnya untuk dilakukan. Kenapa? Karena saking kecilnya, saking mudahnya, saking remehnya, sehingga kita mudah untuk melakukannya tanpa perlu motivasi sekalipun. Dalam membangun sebuah kebiasaan, jangan mengandalkan motivasi. Kenapa? Karena motivasi itu naik turun, sehingga kebiasaan kita pun akan naik turun juga. Mari kita lihat bagaimana sebuah perilaku akan terbentuk di seorang manusia. Ada sebuah rumus yang dipopulerkan oleh B.J. Fogg dalam bukunya Tiny Habits, yaitu B sama dengan MAP. B adalah behavior atau perilaku, M adalah motivasi. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita memang butuh yang namanya motivasi. Kalau motivasi kita tinggi, maka sesuatu kita lakukan. Kalau motivasi itu rendah, maka sesuatu tidak kita lakukan. Yang kedua adalah A, ability. Ability adalah kemampuan. Kalau kita mampu melakukannya, mudah dilakukan, kita akan lakukan. Kalau kita sulit melakukannya, kita nggak akan lakukan. Jadi di bukunya ada sebuah ilustrasi seperti ini, yang mana sumbu ke kanan adalah ability, sementara sumbu ke atas adalah motivasi. Kita perlu mengambil yang ability-nya tinggi, artinya mudah dilakukan. Kalau ability-nya rendah, sulit dilakukan, bisa nggak kita melakukannya? Bisa, tapi hanya saat-saat motivasi tinggi. Aksi akan dilakukan kalau dia berada di atas garis lengkung ini. Sehingga di bawah garis lengkung kita tidak akan melakukan aksinya. Jadi kalau sebuah kebiasaan perilaku itu susah dilakukan, atau ability yang kita butuhkan untuk melakukannya itu rendah, maka kita hanya akan melakukannya saat motivasi tinggi. Itulah kenapa banyak orang yang pingin baca buku 30 menit setiap hari, pingin jogging 1 jam tiap hari, hanya akan melakukannya saat beberapa hari pertama saja. Tapi habis itu habitnya hilang. Kok gitu? Karena perilaku itu terlalu sulit untuk dilakukan. Butuh kemampuan yang tinggi untuk melakukannya. Sehingga akan bisa dilakukan saat motivasi tinggi saja. Saat motivasi rendah, langsung dia turun ke bawah kurva. Maka kita perlu membuat sebuah kebiasaan atau perilaku yang mudah dilakukan, atau dengan kata lain, ability-nya tinggi. Mudah sekali untuk kita lakukan, maka saat motivasi tinggi ataupun motivasi rendah tetap berada di atas kurva, sehingga terjadilah perilaku tadi. Apa kesimpulannya? Bentuklah kebiasaan yang mudah dilakukan, jangan yang susah dilakukan. Jangan bentuk kebiasaan baca buku 30 menit. Bentuklah kebiasaan baca buku 3 menit dulu. Bentuklah kebiasaan jalan pagi 5 menit dulu sebelum kita membentuk kebiasaan lari pagi. Ketika kita punya motivasi berlebih untuk melakukan lebih dari itu, silakan. Artinya kalau kita lagi semangat mau baca buku setengah jam, 1 jam, nggak apa-apa. Mau jogging sampai 3 km, 5 km, nggak masalah. Tapi kita perlu membuat standar yang sangat rendah. Low standar adalah kunci untuk habit yang konsisten. Kalau kita lagi capek, lagi males, lagi nggak pengen sekalipun, kita tetap bisa melakukannya. Kenapa? Karena saking mudahnya itu dilakukan. Jadi silahkan kamu bisa coba menggunakan tiny habits ini atau kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil.
Kemudian komponen ketiga adalah P atau PROM yang sering dikenal sebagai trigger dalam ilmu kebiasaan. PROM ini dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah person PROM atau PROM dari diri kita sendiri. Oke, aku akan ingat untuk aku baca buku setiap hari. That's it, sesimpel itu. Ini adalah PROM yang paling lemah dan banyak orang hanya berkutat pada PROM ini saja. Ketika PROM lemah ini digunakan, kita akan susah untuk konsisten. Naik level ada yang namanya konteks PROM, kita bisa ambil dari luar, dari lingkungan kita. Misalnya kita bisa berikan visual trigger, ada sebuah pengingat di sticky notes, kita tempel, ayo jangan lupa baca buku, atau kita buat alarm, maka itu menjadi konteks PROM. Tapi yang lebih tingginya lagi adalah PROM ketiga, yaitu action PROM. Kita tempelkan sebuah kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah memang kita miliki. Kalau dalam ilmu habit disebut dengan habit stacking. Jadi kita setiap hari memang pasti sarapan, maka setelah sarapan aku akan baca buku. Tempelkan baca buku ini setelah sarapan, maka akan lebih mudah terekam dalam pikiran kita secara neurologis. Jadi ingat rumusnya, behavior adalah M kali A kali P, motivation kali ability kali PROM. Nah terus gimana cara simpelnya kita membuat tiny habits, kebiasaan-kebiasaan kecil tadi? Simpelnya kita menggunakan rumus A, B, C. A adalah anchor atau jangkar dari habit tersebut, B adalah behavior atau tiny behavior, perilaku yang sangat kecil bahkan mungil, dan C adalah celebrate. Ini selaras dengan habit loop yang sudah lebih populer, yaitu ada trigger, ada routine, ada reward. Anchor adalah apa yang memicu kita untuk melakukan kebiasaan. Misalnya setelah selesai kita sarapan, kita akan baca buku, berarti anchornya adalah sarapan. Lebih spesifik lagi, meletakkan piring di wastafel, itu adalah anchornya, itu adalah jangkarnya yang mengaktifkan, oh sekarang saatnya aku baca buku. Perilaku kecilnya adalah baca buku 3 menit. Sementara selebrasinya nggak perlu reward yang aneh-aneh. Cukup selebrasi, yes, aku berhasil baca buku hari ini. Cukup selebrasi dengan, good Umar, kamu berhasil melakukan habitmu hari ini. Selebrasi kecil tadi akan membuat kita lebih ingat lagi, lebih senang, lebih bangga, lebih puas, sehingga besoknya kita akan mengulangi. Jadi ketika kita meracik kebiasaan kecil, kita pakai A, B, C. Anchor atau jangkar, behavior atau perilakunya, dan celebrate atau selebrasi. Itu dia intisari dari buku B.J. Fogg, Tiny Habits. Gua sangat rekomendasikan lo untuk baca juga. Namun kalau nggak, semoga video ini pun sudah sangat bermanfaat buat diri. Selamat membentuk kebiasaan dan coba tuliskan di komentar sekarang lo lagi mau membentuk kebiasaan apa. Nanti gua akan bantu gimana kira-kira rumus habit yang bisa lo bangun. Terima kasih, jangan lupa like, bagikan ke teman lo, dan subscribe Pembelajar Produktif, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Salam Pembelajar.